Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial ujian sekolah rasa ujian nasional. Jadi peralatan yang digunakan adalah aplikasi Woka dan Examlite yang sudah dimodifikasi. Kemudian kita perlukan router satu buah yang sebenarnya tidak perlu kita hubungkan ke internet. Kemudian laptop atau komputer yang bertindak sebagai server. Kemudian untuk kliennya kita bisa menggunakan komputer ataupun kita bisa menggunakan smartphone berbasis Android ataupun iOS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengekstrak aplikasi Examlite tadi yang kita punya ke folder sistem, yaitu C. Oke, di sini saya sudah memiliki aplikasi Examlite tadi yang sudah ada aplikasi Woka di dalamnya. Examlite, kemudian kita ekstrak. Oke, kita ekstrak ke C. Tapi sebelumnya kita ekstrak di sini. Boleh juga ekstrak di sini. Oke, itu sudah ada. Oke, kita batalkan saja. Oke, kemudian kita copy saja Examlite tersebut ke sistem. Oke, kita tunggu Examlite tadi tercopy di C. Setelah tercopy di C, kita bisa menjalankan membuka Examlite tersebut. Kemudian kita jalankan exam control. Oke, kemudian exam Woka server Apache-nya kita jalankan dengan mengklik start. Kemudian MySQL juga kita jalankan dengan mengklik start. Oke, sudah jalan. Apache dan MySQL sudah berjalan. Oke, kita minimize. Kemudian kita buka browser. Boleh Chrome. Di sini saya buka Chrome. Kemudian di browser kita ketik localhost. Kemudian garis miring UNBK garis miring admin. Oke, login.php. Oke, enter. Oke, di sini kita sudah berada pada tampilan awal dari Woka CBT admin. Di sini kita menggunakan versi 2. Oke, ketik username dan password, yaitu admin, dan passwordnya juga admin. Oke, klik masuk. Maka kita sudah berada pada dashboard Woka CBT admin tadi. Di sini kita lihat di dashboard statusnya itu sudah aktif. Sekarang kita bisa menyalakan ujian, tapi sebelumnya tentu kita harus memiliki daftar peserta, daftar kelas, daftar mapel yang akan kita ujikan. Kemudian sendiri kita nanti bisa melihat status peserta, itu kita bisa melihat hasil dari ujian siswa. Kita lihat daftar kelas. Di sini daftar kelas sudah ada, yaitu SMA jenjang kelas 12. Bisa kita edit atau kita tambah. Oke, bagaimana menambahkannya? Kita klik tambah data.
atau boleh juga kita upload data. Kalau data yang sudah ada itu form yang sudah ada dalam bentuk Excel, bisa kita input dari situ. Oke, kita mau tambah kelas, pilih jenjang SMA, kemudian pilih tingkat 12. Oke, kemudian nama kelasnya saya buat kelas 12 IPA 2. Oke, tambah. Di sini kita sudah punya dua kelas, yaitu SMA kelas 11 dan SMA kelas 12. Oke, boleh kita edit nama kelasnya, misalnya kita buat saja, kita buat kelas 11 IPA 1, ubah. Oke, maka sudah punya dua kelas, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Kemudian kita bisa menambahkan peserta dengan mengklik daftar peserta. Kalau itu daftar peserta yang sudah ada di aplikasi, sudah saya input, kita bisa menambahkannya. Itu juga kartu kita cetak untuk peserta. Itu untuk username dan password sendiri kita bisa lakukan input secara manual. Bisa juga kita upload langsung dengan input secara keseluruhan dengan memasukkan formnya. Oke, kita tambah upload data satu persatu. Kita upload data dengan menginput dari form yang telah disediakan dalam bentuk Excel. Kalau kita mau upload data secara manual di Excel, kita boleh format upload download di sini. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan terdownload form untuk data tersebut. Nah, kemudian nanti kita isi dan kita import datanya. Oke, saya mencobakan satu persatu. Oke, klik upload data. Oke, kita masukkan nomor peserta. Nomor peserta kita buat sendiri secara manual. Misalkan saya buat B1234. Nama peserta misalnya saya buat Heri Risdianto. Jenis kelamin kita buat laki-laki. Nicknya bisa kita kosongkan kalau tidak tahu. Passwordnya biar mudah, saya buat saja namanya dengan nomor peserta, yaitu saya buat B1234. Oke, pilih kelasnya. Kita punya kelas 11 dan 12. Kita pilih kelas 12. Kemudian kita pilih yang kelas 12 IPA 2. Kita tambahkan. Oke, kita sudah memiliki peserta dengan nama Heri Risdianto, dengan username B1234 dan password B1234. Kemudian dan seterusnya kita bisa input sendiri untuk menambah peserta ujian. Kemudian untuk soal sendiri kita pilih daftar mapel. Itu kita punya kode 11 IPA 2, nama mapel matematika. Kalau kita mau menambahkan mapel baru atau kode dengan kode tertentu dengan matematika pelajaran baru, kita klik tambah mata pelajaran, kode mapelnya apa. Misalnya kodenya adalah KD, berarti kode 2.3. Kemudian nama mapelnya adalah matematika, berarti kita akan mengujikan KD 23 pada pelajaran matematika. Oke, tambahkan. Oke, sudah ada KD 23 pelajaran matematika. Kita mau ulangan matematika dengan kode KD 23. Kita sudah punya pelajarannya, kita juga punya KD-nya, KD 23. Nah, sekarang kita buat soalnya.
kita buat soal. Nah, di sini soal yang sudah ada itu ada mapel 01, mat 01, 11 IPA 2, 12 IPA 1. Kita mau tambah. Oke, tambah, klik tambah soal. Nah, ini ada paket. Nah, paket mana yang mau kita tambah? Misal 001. Nah, jumlah soalnya berapa? Mulai dari berapa? Nah, kalau mau nambah soal, kita kalau 15. Ya. Oke, kita coba tambahkan buat soal. Nah, masukkan jumlah soal. Misalnya jumlah soal 20. Kita buat soal matematika, nah, nama paket soal. Misalnya nama paket soal kita buat misalnya adalah paket soal yaitu kode soal ya. Oke, kita lihat. Nah, ada mapel matematika, kode soal kita buat. Tadi kita punya KD 2.3. Oke, ubah. Oke, maka kita sudah punya mapel matematika dengan kode soal KD 2.3 dengan jumlah soal 20. Apabila mau kita acak atau tidak, kita tinggal pilih saja. Oke, saya coba hapus yang lainnya biar kita berkonsentrasi pada soal KD 21 mapel matematika. Nah, oke. Maka kalau kita tidak, itu soal tidak akan diacak. Sekarang kita lihat. Nah, disinilah kita bisa masukkan soal yang akan kita buat. Oke, kita ketikkan soal, kita tulis soalnya di bagian yang atas, di soal insert. Nah, di sini setelah insert bisa kita juga buat equation di sini, atau kita bisa mengupload gambar untuk memudahkan kita. Misalkan saya mau membuat soal peluang, sebuah password akan dibentuk dari 5 buah huruf vokal. Vokal kita ketahui sendiri, vokal ada A, I, U, E, O. Nah, misalkan ini karena contoh soal, misalkan bahwa soal tersebut itu tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jika password yang akan dibuat terdiri dari 3 huruf, banyak password yang dapat dibentuk adalah Nah, kita letakkan jawaban pertama, jawaban 1 itu berapa, option kita. Misalkan saya buat 60, kemudian di jawaban kedua 30, kemudian jawaban ketiga kita buat 15, jawaban keempat kita buat 6, jawaban kelima kita buat 3 atau 5, kita buat 5. Nah, di sini kita pilih kuncinya, mana kuncinya. Kunci tadi untuk menentukan siswa menjawab benar atau menjawab salah. Oke, kita klik perbarui, maka kita punya sebuah soal dengan mapel matematika dengan KD 23. Dan seterusnya kita bisa membuat soal-soal lainnya. Itu tadi cara membuat soal pada exam live.
Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat ujian. Kita akan coba membuat ujian. Di sini kita sudah punya soal, kita juga sudah punya kelas, kita juga punya mapel dan kode mapel. Kita bisa lihat di sini status tes. Kita lihat di sini, kita punya mata pelajaran IPA, kelas IPA. Oke, sekarang kita akan menambahkan. Coba saya hapus saja biar tidak membingungkan. Kita ambil satu aja, presentasi satu. Baik, kita tambah. Di sini kita punya mata uji matematika. Kita pilih kelas 12. Tadi kita punya kelasnya kelas 12. Kita punya grup soal. Nah, ini kita punya grup soal adalah KD23 kodenya. Jumlah soal. Misalnya kita punya jumlah soal 20. Kemudian tanggal tes. Nah, kita bisa menentukan tanggal tesnya di sini. Misalnya kita mau tes tanggal 30 misalnya. Kita ketik saja sini tanggal 30 Oktober tahun 2019. Kemudian di sini adalah waktu ujian. Misalnya kita akan mulai waktu ujiannya itu adalah pukul 8 ya. Pukul 8.00. Jadi waktu ujian, maka ujian tersebut akan dimulai tepat pada pukul 08. Sebelum jam tersebut, maka ujian tidak akan dapat dilaksanakan. Buat sini saya ambil di sini adalah pukul 08.00. Saya pilih di sini 8. Maaf nih, kita pilih waktunya. Sini tanggalnya tanggal 30 kita pilih. Oke. 08. Oke, maaf. Kemudian durasi tesnya, kita bisa ambil durasi tesnya. Misalnya kita ambil aja durasi tesnya 90 menit. Oke, maksimum terlambat. Maksimum terlambat adalah kita berikan toleransi siswa yang ujian itu yang terlambat berapa menit diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Misalnya saya ambil maksimum terlambat adalah 10 menit. Maka di sini kita sudah punya token. Nah, nanti token ini akan yang diinput oleh siswa ujian. Oke, saya simpan. Nah, maka di sini kita sudah punya mata pelajaran matematika kelas 12 IPA 2. Oke, untuk KD 23 tadi ya. Ini kelasnya kelas 12 IPA 2. Oke. Sekarang kalau kita lakukan, kita lihat tanggal sini. Kalau kita lakukan ujian pada saat sekarang, ini adalah sekarang tanggal 28 Oktober, pukulnya 3.42 PM, berarti sore hari, maka kita tidak akan melaksanakan ujian tersebut karena tidak sesuai dengan waktu ujian yang ditentukan. Oke, sekarang coba agar dapat kita laksanakan ujian, kita ubah dulu jamnya dengan jam saat ini, yaitu kita buat di sini jamnya tanggal 28 hari ini. Kemudian waktu mulainya saya buat aja pukul 3, berarti pukul 15 ya, 15.45 saya buat 15.45. Kemudian waktu selesainya saya buat
misalnya 16 45. Oke, saya punya token CEZRF. Oke, ubah. Oke, kita 1545. Jadi bentar lagi kita akan mencoba memulai ujian tersebut. Kita lihat daftar peserta kelas 12 IPA 2, yaitu kita punya tadi dengan nama Heri Rizdianto dengan username B1234 dan password B1234. Oke, jam menunjukkan 3.44. Kemudian kita lihat saja pada network ini IP kita karena menggunakan IP address. Kita lihat di sini status, berarti IP dari server adalah 192.168.10.147. Jadi pada browser komputer atau browser smartphone kita bisa langsung ketikkan saja 192.168.10.147. Itu yang akan kita bagikan ke siswa. Oke, saya coba buka di sini. Tik 192.168.10.147. Oke, kita langsung berada pada halaman login siswa. Di sini ada username dan password. Kita isikan username tadi dengan username kita, yaitu B tadi kita punya 1234, dan passwordnya juga kita punya B1234. Login. Oke, maka di sini kita punya kode NIK, nama peserta Heri Rizdianto, kelas 12 IPA 2, jenis kelamin laki-laki, mata pelajaran matematika. Tokennya di sini langsung terisi. Kemudian kita klik submit. Oke, di sini ada konfirmasi data tes, kode tes. Oke, kita bisa langsung klik mulai untuk melaksanakan ujian. Oke, kita klik mulai. Maka di sini akan muncul soal-soal yang sudah kita buat. Nah, tadi nomor 1 tadi kita lihat tadi adalah nomor 135 ya, kalau nggak salah yang kita buat. Nomor 1 ya kosong. Oke, kita lihat daftar soal. Ada 2 soal. Ini karena soalnya belum kita buat, maka di sini soal tersebut tidak muncul. Nah, ini ada nih. Nah, ini nomor 13 tadi. Kebetulan tadi yang kita buat adalah soal nomor 13. Sebuah password akan dibentuk dari huruf vokal. Password yang akan dibuat menjadi 3 huruf. Banyak password yang dapat dibentuk adalah kita jawab saja misalnya 60. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini karena kosong, kita lihat data soal 20. Kita klik tes selesai. Oke, apakah Anda ingin mengikuti tes? Centang. Oke, selesai. Oke, terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol logout untuk mengakhiri tes. Oke, maka tes kita selesai. Dan kita bisa melihat hasil tes itu pada menu admin. Nah, tadi kebetulan saya pakai komputer yang sama. Oke, kita lihat admin. Di sini ada laporan tes. Kita klik laporan tes. Maka hasil ujian Heri Rizdianto dengan nomor peserta B1234 itu akan terekapitulasi di sini. Kita lihat jawab 1 dan benar 1, salah 19 karena kita tadi memiliki soal 20. Jadi Heri Rizdianto tadi hanya menjawab 1 soal dan benar 1 soal. Oke, ini bisa kita download file Excel-nya atau bisa kita download file PDF-nya. Oke, kita di sini bisa klik print untuk melihat
analisa daripada tes tersebut. Baik, demikian saja tutorial ujian sekolah rasa ujian nasional yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.